semuanya, salam literasi. Kenalkan, nama saya Cika Prestiasa dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Jadi di sini saya akan mereview buku tentang 99 perbedaan cara bangkit dari kegagalan miliarder versus orang biasa. Para miliarder bangkit dengan peralatan seadanya versus orang biasa tidak bangkit kalau tidak punya alat. Seperti halnya J.K. Rowling. J.K. Rowling hanya sesekali menulis adegan-adegan Harry Potter di selembar tisu atau kertas bekas yang ditemukannya. Bayangkan, sedangkan kalau orang biasa itu mereka kebalikannya. Bab kedua, para miliarder begitu gigih dalam memperjuangkan karyanya seperti J.K. Rowling tadi versus orang biasa yang melempem begitu mengalami penolakan. Coba bayangkan, jika J.K. Rowling menyerah dan melempem, dia pasti tidak akan menerima kekayaan bernilai $4.000 Amerika Serikat dari penjualan buku Harry Potter dan Batu Bertuah. Nah, kita bisa merasakan dan melihat bukti apa yang telah dilakukan oleh J.K. Rowling dalam kegagalan-kegagalan yang telah dialaminya dan beberapa kali penolakan yang dialami J.K. Rowling. Tetapi lihatlah sekarang begitu fenomenanya Harry Potter sampai saat ini. Cara ketiga, para miliarder berani mengubah jalan hidupnya versus orang biasa terlalu takut dan memilih untuk menyerah. Bayangkan, pasti kalian memilih urutan yang pertama dong, para miliarder yang berani mengubah jalan hidupnya. Karena jika kita gagal dalam suatu hal dan kita tidak mampu dalam menjalaninya, pasti kita mengubah jalan hidup kita. Seperti contohnya jika kita mengikuti lomba matematika, tetapi kita tidak bagus di matematika dan memaksakan untuk mengikuti matematika, otomatis kita akan kalah jika kita tidak berusaha. Nah, di cara ketiga ini membahas tentang mengubah jalan hidup, yang berarti dimana kemampuan kita yang kuat di suatu bidang. Contohnya, saya bagusnya di bidang kimia, jadi saya ingin mengikuti lomba kimia, otomatis saya akan menang. Tetapi jika saya di bidang kimia dan saya akan bersikeras untuk mengikuti lomba bahasa Inggris, otomatis saya kalah karena saya bagusnya di bidang kimia. Itulah maksud dari cara ketiga dalam buku ini. Cara keempat, para miliarder tahan banting versus orang biasa mudah trauma. Kita coba ambil contoh yang tadi. Saya kalah di bidang matematika. Ya, berarti saya trauma dong di lomba matematika. Tetapi jika saya bersikeras, saya akan mempelajari pelajaran lomba matematika tersebut dengan keras supaya menang dalam lomba selanjutnya. Cara kelima, para miliarder berusaha untuk bangkit versus orang biasa yang menerima nasib. Ini maksudnya adalah coba bayangkan, jika para miliarder tersebut mengalami kegagalan, mereka akan berusaha bagaimana caranya agar mereka bisa belajar dari kegagalan atau kesalahan yang mereka buat sebelumnya, sehingga menghasilkan keberhasilan atau kekayaan yang mereka hasilkan dari kegagalan sebelumnya. Kalau orang biasa, kalau mereka gagal dan kalah dalam suatu hal, mereka akan menerima nasib. Oh, berarti ini nasib saya, tidak akan saya ubah-ubah lagi karena ini sudah nasib dan takdir saya. Cara keenam, para miliarder tidak mencari kambing hitam versus orang biasa menyalahkan orang lain. Ini sangat-sangat real karena biasanya para miliarder itu mencari bukti melalui fakta-fakta yang mereka temukan. Mereka sangat gigih dan berusaha keras untuk mencari kebenaran atau bukti yang mau mereka temukan. Begitu sebaliknya dengan orang biasa. Orang biasa lebih memilih menyalahkan orang lain daripada mencari tahu kebenaran yang sebenarnya. Sebenarnya masih banyak poin-poin yang belum tersampaikan. Jadi kalian harus membaca buku ini dari awal hingga akhir jika ingin memiliki jiwa miliarder. Sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.